Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Baptis ya? Ada Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan, nggak ada. Ini kau bilang nih, Tuhanmu dan Tuhan kami adalah satu. Iya, Sejak memang gini, kau ibarat kata kau ngomong gini, bapakmu dan bapakku adalah satu. Sejak kapan? Nggak gitu. Nggak boleh sekarang ini ya. Sudah. Maksud, boleh ngizinkan aku ngomong nggak? Silakan. Nah, gitulah, biar sportif lah kita. Maksud di kata-kata itu tuh, Tuhan kami, Tuhan dalam pikiran kami, dalam pendapatan kami, Yesus itu nggak ada. Yesus itu dibuat-buat. Ini pendapat kami ya, pendapat kami. Kalau kau beda-bedakan gitu, ini pun juga aku bisa beda-beda kan. Itu kan Yesus tuh kan di kalian tuh sesat, sebetulnya sesat. Ini kok lari kemana-mana sih bro? Sebetulnya Fokus Tuhan tuh dulu sama bro. kita. Kalau diskusi itu fokus. Gimana nih mengatasi ayat ini bahwa kamu mengemis-ngemis Tuhanmu dan Tuhan kami itu satu? Nggak ada ngemis nggak ada ngemis. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Berarti kan kamu ngemis-ngemis. Oke, ini nanti aku masuk ke room call lagi. Nanti aku jadikan PR ya. Jadikan PR. Nah, gitu baru enak. Daripada nanti kau bakalan- ngeles terus, bilanglah saya jadikan PR, saya belum tahu, kan gitu lebih enak. Saya pun kalau tak tahu saya bilang saya nggak tahu, besok saya cari jawabannya dulu. Oke, nah Itu lebih tapi baik kalau ketimbang kau bagiku, maksa-maksa. Nggak ada yang maksa, cuman belum dalam, ilmuku belum dalam. Mungkin oke, kau Alkitab kau memang paten, mungkin kau bisa nyaman kau menghafalnya. Kalau aku ya masih awam, Cok. Bang, di dalam Kristen kami itu nggak ngapal-ngapalin kayak begitu. Di dalam Kristen kami itu membaca, memahami, kemudian melakukan. Bukan mau merapal-rapalnya macam mantra. Kalau dibaca dapat amal, terus kalau dibaca nanti Jadi ditaruh di ini bakalan dijadikan PR. Yang ini tunggu. Ini bakalan kujadikan PR. Pertanyaan kau tadi kan kujadikan PR. Sekarang gini, lain kali ya janganlah kayak seolah-olah agama kami itu salah gitu. Oke? Bang, Dari barusan bahasa tadi kau. abang bilang Sekarang kami gini, sesat. kita saling menghargai. Kita Enggak, saling barusan- menghargai. Bang, ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Barusan kedengeran, abang tadi kedengeran. bilang orang Kristen itu sesat loh bang. Kristen itu sesat. Sekarang kau minta kami menghargai. Coba. Omonganmu kau Ini ingat mau kan? ngajak. Ini kan mau ngajak ngomong baik-baik lagi sekarang nih. Nah, ya sekarang ini kita saling menghargai lah, jangan kayak saling merendahkan lah. Bisa dek. Aduh, ya saling Begini, menghargai lah bro. pokoknya jangan Bro Ruli. merendahkan. Begini Ruli. Ya, Sebenarnya kita ini nggak boleh bermunafik-munafik ria. Sudah sedemikian lama kita ini pura-pura nggak ngerti perbedaan kita. Di dalam Al-Quran ada satu ayat mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya ciptaan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Betul atau tidak? kalau kau mau protes, Bukan, saya nggak protes. Betul atau tidak? nah, betul. Nah, bagaimana kamu percaya ayat itu bahwa orang-orang kafir, maksudnya non-muslim, itu seburuk-buruknya ciptaan? Kamu percaya itu? Dipercaya? Nah, buktinya orang-orang itu bikin pesawat. Malah kau pakai naik haji ke Arab. Ayo, orang-orang yang kau katakan kafir itu ya, yang lebih buruk, paling ciptaan yang paling buruk, bikin pesawat, ciptain lampu, bikin HP yang kau pegang itu, ya kan? HP yang kau pegang itu bikinan orang-orang non-muslim. Kau bilang katanya mereka seburuk-buruk ciptaan. Dari mana kamu bisa mempercayai ayat semacam itu, saudara? Nggak gitu konsep itu. Itu kan itu kitab tuh. Semua kitab kau pun juga kan dari zaman dulu.
Dari zaman dulu, kita pun juga dari zaman dulu, tapi zaman dulu tuh belum ada pesawat. Jadi jangan kok kita bisa pakai Bukan, logika kalau aja memang lah. mereka itu seburuk-buruk ciptaan, kenapa kok justru mereka itu menghasilkan satu peradaban yang bahkan orang Islam pun nggak ada malu-malunya pakai itu gitu loh. Kalau kalian mau Sekarang gini, bukan berarti dia agamanya Kristen aja, Cok. Ya, kan semua bukan non agama muslim, Kristen. kan semua non muslim dikatakan mereka itu seburuk-buruknya Bisa jadi makhluk, juga betul? Muslim ada di situ. Oke, apa temuan muslim selain daripada kencing onta? Sebutkan satu temuan muslim yang merupakan produk yang dipakai oleh peradaban manusia. Sekarang Obat apa? kuat bang, obat kuat. Air Zam-Zam. Aku belum. Kan sudah aku bilang, Bang, produk daripada kalian itu satu. Ini produk asli umat Islam. Saya kasih tahu, Bang. Cuman Bang, ya aku saya kasih tahu apa produk orang Islam yang ada di Indonesia. Satu, nangkep mak lampir. Iya, nangkep mak lampir itu harus Jangan pakai peti. Sebentar, ini Jangan produk orang Islam. panjang. Lu Jangan. nangkep mak lampir itu harus pakai peti. Tulisannya di peti itu lafaz kalimat syahadat. Oh itu. Kemudian harus dipanggilkan Sunan Kudus, muridnya yaitu Kiai Ageng Prayogo. Ah itu produk kalian itu, nangkep mak lampir. Gimana? Ini kan di room kau, di sini pasukan Bodreko rame. Jadi aku pun nggak bisa ngapa-ngapa. Terus pertanyaan kau tadi akan kujadikan PR. Cuman pesanku bang, kita ini sesama manusia. Tolonglah, kau punya etika, ya kan? Kau diajarkan etika lo. Oke, kan? di mana etikanya Tuhan yang bilang bahwasanya selain Muslim itu seburuk-buruknya Kau makhluk? panjangkan lagi, aku nih mau turun, cok. Marah dia. Nanti lah kan satu-satu lah. Silakan. Ini kan Silakan. kujadikan PR. Nah, pertanyaan kau tadi akan kujadikan PR. Oke, ayat 46 yang kau bilang tadi, oke? Sekarang gini, pesanku ya kita saling menghargai lah, janganlah saling ya. Kalau kau sudah sempurna kali, kalau kau memang malaikat entah apa, ini enggak masalah. Kita ini sesama manusia, Cuk. Jadilah. Ngapain kau debat-debatkan agama? Belum tentu agama kita betul juga, belum tentu juga dia benar gitu. Justru kenapa Itulah. saya berani membuka Nanti komal dia- seperti ini? Karena saya sudah Tunggu mempelajari. dulu. Silakan. Ilah. Iya, dah lah. Lah bakal yang pokoknya Udah putus dijadikan asa? PR lah. Kau banyak kali debat. Putus asa ya? Bukan putus asa, Cok. Loh, terus udah bagaimana? Kan udah putus asa. Merasa Enggak terzolimi. putus ya asa. kan? Kau aku lagi ngomong kok potong-potong. Silakan coba lah. Kau ngomong apa poinmu coba? Ya intinya kita saling menghargai itu aja intinya. Jangan nggak usah kayak banyak debat-debat atau apa. Ya kalau kita sesama punya etika, kalau itu nggak betul udah singkirkan. Kalau itu betul ya kita jalankan. Jadi ngapain kita harus berdebat-debat? Kau hebat. Nggak ada gunanya, Cok. Kita Oke, nggak bakalan kekal di sini. bisa saya tanggapi? Kau panjang lagi nanti nih. Lu masalahnya kau tuh 10. nggak tahu begini, kau itu seperti orang yang melihat satu perkara, tiba-tiba kau ngomong nggak tahu apa duduk masalahnya. Masalahnya itu begini, bro. Umat Islam itu membahas-bahas agama kami, membahas-bahas Kristen. Nah, kami orang-orang Kristenin jawab. Dan selain menjawab, kami juga mengcounter balik. Tetapi apa yang kalian lakukan ketika kami menjawab Islam, lalu kalian bilang, mohon janganlah dibahas-bahas agama kami. Lu waktu kalian bahas agama kami bagaimana? Masa kami nggak boleh menanggapi gitu loh. Jadi jangan kau bilang jangan begini-begini. Faktornya Gini, dulu, Bang. penyebabnya dulu. Ini loh, nih saya kasih kamu contoh nih. Nih. Kamu kenal nggak ini siapa? Tahu ini siapa? Iya, tahu. Siapa namanya? Kan tahu-tahu padahal nggak tahu. Makanya kalian ini memang bohong setiap hari, saudara-saudara.
Kan kau bisa memponis orang bohong. Ya udah, siapa namanya? Ustadz Jabar, tunggu ya. Aku lupa ingat aku namanya. Zakir turun. Ah, Zakir Naik. Zakir Naik. Ya kau bukan berarti kau bilang aku bohong-bohong, ada aja kau nih. Oke. Pertanyaannya begini sekarang. Apa yang dilakukan Zakir Naik di Indonesia? Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Dia bahasa Ya kan ada Inggris. terjemahannya. Gak ada. Iya kan, orang-orang yang datang juga orang-orang Indonesia, ada penerjemahnya. Iya, lagi banyak juga Kristen. Mau saya kasih tahu nggak? Mau saya kasih tahu nggak apa yang dilakukan? Nah, sekarang gini bang. Nah, kau pura-pura nggak tahu kan? Bukan pura-pura nggak tahu. Aku nggak ngerti. Iya, ke dia. makanya saya beritahu bro, begini. Ustadz kalian Zakir Naik datang, yang nyambut itu organisasi-organisasi Islam, ya bukan cuma satu orang Islam. Kalau satu orang Islam saya berani bilang itu oknum. Ini organisasi massa Islam. Ada MUI, ada Wapres. Wapres itu pada waktu itu bertindak sebagai kepala Dewan Masjid. Ini organisasi besar ini yang mengundang Zakir Naik. Nah, kalau Zakir Naik bahas agama Islam, bagus. Kalau dia bahas agama Islam, yang dibahas agama Kristen, bro. Dia bilang bahwa Yesus itu adalah Islam. Yesus itu seorang Muslim. Ayo. Dia bilang bahwasanya Yesus itu tidak disalibkan. Dia bilang juga bahwasanya di dalam Injil Yohanes nubuatan tentang Muhammad. Nah, artinya dia membahas-bahas kitab suci orang. Nah, kami orang Kristen jawab lah. Masa giliran jawab dipersekusi, laporkan penistaan agama. Apa? Bentar. Jadi gini, kalau bagi kami, kalau di agama kami, apa yang sudah diperbuat pasti bakal ada pertanggungjawaban. Oke. Kalau di agama kami ya, kalau bagi kau itu salah, lebih bagus kau diam daripada kau komen ya. Soalnya di agama kami itu Kok suruh diam? Kalian berbicara iman kami, kok kami suruh diam? Gimana? Iya, kalau bagi kau salah, di akhir zaman nanti itu akan Bukan nggak ada perlu nunggu akhir zaman. pertanggungan. Sekarang saya buktikan bahwa Ya itu kalau salah. kamu protes aja, pergi Nah, aja ini ke tempat dia. saya mendemonstrasikan keprotesan saya kepada kalian. Gitu loh. Enggak, kalau kau Contoh. memang nggak suka dengan kata-katanya, ya kau tinggal pergi aja ke tempat dia, kan udah. Dia di mana sekarang? Dia di mana? Zakir Naik itu telah menelorkan orang-orang atau jelmaan-jelmaan Zakir Naik. Contohnya siapa? Nandar, si Juma. Itu kan jelmaannya Zakir Naik. Si Nandar tuh bilang, Yesus tidak disalib, saya Evangelis Yonatan dari Tanah Kuningan. Nah, kan gitu. Bro, kayak udah kelamaan aku masuk lab kau nih ya. Kayak Jadi gini, nanti oke sesuatu sebelum kamu harus pergi, membuat saya ya. kasih tahu begini bro. Saya kasih tahu begini. Kan kamu percaya nggak bahwa Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Injil dan Taurat? Hah? Kamu percaya nggak bahwa Nabimu Muhammad dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan Injil? Nah, gua tuh maksudnya? Dinubuatkan. Ah, itu maksudnya? Diprofesikan, ada profetik, ada sebuah ramalan bahwa akan datang Nabi namanya Muhammad. Ya, Kamu percaya ya? percaya. Nah, masalahnya di Injil Taurat mana itu ada? Ya, aku nggak sampai ke situ, Cok. Makanya saya bilang, kamu mempercayai kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dikatakan, terus-menerus akhirnya kamu percaya. Sekarang gini, di Al-Quran tuh bro ya, itu diturunkan lewat Muhammad, oke? Oke? Percaya nggak kau? Nggak ada Al-Quran dikatakan diturunkan lewat Muhammad. Kalau ada dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran Wahyu. diturunkan kepada Muhammad, saya lompat dari Nah, Monas. cuman Loh, tunjukin satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad.
Kalau ada ayat bunyi begitu, saya terjun dari Monas. Ayo. Di Sekarang Quran oke lah, mana ada anggap- bunyinya kayak begitu? anggap perkataanku tadi salah. Cuman dari aku mendalami agamaku sekarang nih, ya dari dulu sampai sekarang Al-Quran tuh nggak ada diubah, Cok. Nggak ada diubah-ubah, nekat saudara. Gimana kalau ada saya memang tunjukkan diubah. pengakuan seorang ustaz? Tidak. Coba selesaikan, kau Tunggu bicara dulu. biar nggak saya terus yang ngomong. Silakan. Kau kena bom juga nanti sama. Silakan. Bikin anumu, apa poinmu? Siapa? Jadi kalau agamaku tuh ya, setahu aku sekarang yang aku dalami sekarang nih, agamaku nggak ada di setting-setting. Apa tuh Al-Quran aku nggak ada di setting-setting, nggak ada kayak direkayasa dulu atau dipikirkan dulu untuk kedepannya nanti gimana gitu. Ya Al-Quranku ya dari dulu ya gitu-gitu aja, nggak ada dirubah kayak beda. Maaf ya, aku yang minta maaf duluan. Aku bukan bedakan agamaku gak agamamu ya, cuman beda loh. Kayak Injil kan pasti ada di setting lagi untuk kedepannya. Maaf, aku udah minta maaf duluan, jangan protes ya. Jadi kalau kepercayaanku sekarang nih, Al-Quranku tuh ya Oke. dia dari dia lahir sampai dia kayak gimana ya, kayak Al-Quran tuh Muhammad tuh jejaknya tuh dari dia lahir sampai dia wafat sampai anak cucunya ada, Cok. Nah sekarang nih aku bukan beda lagi ya. Oke, sebelum kita kasih Agatha ngomong gini. Gini bro. Kalau ada pengakuan dari Ustadz sendiri yang ngomong bahwa Al-Quran tuh beda-beda gimana? Nah itu Dan kita terserah kasih dia ayatnya. kalau kepercayaan aku sekarang. Bukan terserah dia, langsung ditunjuk. Ini Quran versi Hafs, ini Quran versi Wares, ini Quran beda-beda itu bacaannya. Gimana? Ya aku nggak mendalami ke situ, Cok. Ya kau tuh nggak tahu Aku lebih apa-apa. mendalami Silakanlah. Mungkin Agatha mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, aku jujur, aku lebih mendalami ke fikih, bukan mendalami ke kitab-kitab, Cok. Aku mendalami ke fikih. Pikir, Paham karena dong? kamu merasa Quranmu nggak lengkap, tidak menjelaskan agama Islam ya. Oh, belum. Aku tuh satu-satu, Cok. Lebih mendalami ke fikih dulu. Ntar kalau misalnya udah Di mana wawasan dalam aku Al-Quran bagus. disuruh beriman kepada kitab fikih? Nggak gini. Pelajaran fikih kau nggak tahu nggak? Bukan beriman. Aku Iya, belajar. kalau kamu tanya saya, ilmu fikih itu adalah sebuah ilmu di mana mereka kurang puas dengan Al-Quran sehingga mereka membuat hukum-hukum baru karena tidak ditemukan hukumnya dalam Quran. Adalah Itu sebuah tadi keputusasaan orang bilang, Islam kita- karena mereka tidak menemukan jawabannya dalam Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh misalnya. Boleh nggak orang Islam itu misalnya bertato? Boleh nggak bertato? Nggak ada jawabannya dalam Quran. Makanya mereka bikin yang namanya ilmu fikih. Nah, sebuah daya upaya umat Islam karena mereka tidak puas dengan Al-Quran yang tidak memberikan jawaban umatnya. Suaramu Eko, coba diperbaiki dulu suaramu ya. Feedback ya. Udah bagus. Nah, coba sekarang ya. Kau kalau di PUBG ya, udah aku melotop kau, sumpah. Dosa-dosa lah aku. PUBG itu apa? Kalau di PUBG itu apa? Game. Oh, game. Aku bilangkan sama kau ya, sekali lagi, kalau aku ngomong, tolong kasih izin aku ngomong sampai selesai. Kau ngomong Coba sampai selesai, aku hargai, bro. Silakan. Apalagi nih, Kristen juga nih. 3 orang Kristen, jebak aku. Saya naikkan Muslim lagi nih. Hirin. Silakan. Nah, jadi gini, kalau di agamaku tuh, aku tuh lebih mendalami ke fikih sekarang. Fikih bukan berarti fikih itu ya pelajaran untuk dunia, paham? Bukan untuk ke akhirat. Untuk memperdalami fikih aku untuk menjalani untuk gimana duniaku hari-hari. Nah, sesudah Cara aku berak, siap, cara cebok gitu ya. Bukannya itu juga dijelaskan dalam hadis. Cara download cebok. PUBG.
Kau download PUBG. Kamu masalahnya nggak tahu cara cebok gimana, ceboknya pakai apa? Loh, Cebok dari kecil, berat tahu, saudara, bro. saudara, dia tidak tahu, saudara. Ya, distro muslim bro. Distro. Ya, silakan, silakan. Dah. Dah. Oke. Iya, terus. Jadi jangan kayak seolah-olah kau bilang server kita tuh beda, Cok. Beda. Jadi Ini ulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Udah kau di bawah. Ini server beda, kau ulang-ulang lagi. Ya, Denny Baslo. Muslim, Bang? Denny? Ya, Ya. Muslim Bang. Ya, silakan Bang Denny, nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Mau diskusi dengan saya atau dengan Agatha? Silakan. Silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan? Ya, itu tulisan yang di bawah itu tertutup itu. Tulisan yang tadi. Yang mana? Yang mana? Yang tadi yang tema pertama tadi. Apa tulisannya? Yang tema pertama tadi loh. Tema pertama tadi ini. Iya. Oh iya, silakan buktikan Allah bukan Tuhan yang dikarang-karang Muhammad. Silakan. Silakan. Ya memang Allah bukan karangan Muhammad memang. Oke, Apa yang dibuktikan? kalau Allah bukan Tuhan karang-karangannya Muhammad, coba buktikan di mana para nabi-nabi terdahulu, ya kan, di dalam kitab-kitab terdahulu ada Allah yang diceritakan seperti Muhammad, nyuruh pergi ke Arab, mencium-cium batu ke Arab, ya kan, mutar-mutar batu, kemudian lempar-lempar batu. Coba di mana? Di kitab-kitab terdahulu itu ada di mana? Saya nggak pelajari Ada kitab yang agak pinteran gitu Bang, kok aku Iya susah, makanya sulit nyari musik. Coba gimana kalian itu coba undang Zuma dulu coba kemari gitu biar diskusi. Zuma kah atau Uncu PI kah atau gitu. Biar nanti saya tidak terima kritik lagi, inbox saya, mereka rame-rame inbox saya, kenapa kamu menghadapi orang Islam yang awam? Setiap datang ke sini saya tidak tahu gimana. Allah memang bukan karangan Muhammad Bang. Kalau Kita- bukan kita- karangannya, coba di kitab-kitab terdahulu, coba di mana ada Allah yang diceritakan oleh Muhammad itu. Yang menyuruh orang ke Arab, di sana cium-cium batu, lempar-lempar batu, di mana? Gimana cara Jawabnya menceritakan Bang? berat. Berat, Saudara-saudara. Bang, kalau ada suatu kaum misalnya, kaum ini dia berputar-putar mengelilingi pohon beringin. Oke? Ya. Lalu mereka cium-ciumi pohon beringin ini, putar-putar begitu, lalu beri begini, wahai pohon beringin, kami datang memenuhi panggilanmu. Saya tanya dulu, apakah itu mereka sedang melakukan ritual penyembahan pohon beringin? Iya, benar. Nah, sekarang gimana kalau pohon beringinnya saya ganti dengan batu berwarna hitam? Tadi kan kalau gitu, kalau berbuat seperti itu kepada pohon beringin namanya nyembah pohon beringin kan? Nah, sekarang pohon beringinnya saya cabut nih. Saya cabut pohon beringinnya, kemudian saya ganti batu berwarna hitam. Apakah itu juga penyembahan batu berwarna hitam? Iya, benar. Wah, oke, coba. Nih, coba nih. Ketika kalian pergi ke Arab, nih. Saya kasih contohnya ya, nih. Misalnya ketika kalian pergi ke Arab, coba lihat gambarnya, Bang. Nah, kalian kan berputar-putar nih, mengelilingi batu ini, ya kan? Terus tangan kalian begini.
kepada pohon itu dan berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Artinya tahu nggak apa? Nggak tahu juga. Tolong artikan. Artinya kami memenuhi panggilanmu ya Allah, itu artinya. Sudah. Sudah. Sekarang saya tanya, apakah batu ini beranak? Enggak. Apakah batu ini diperanakkan? Enggak. Siapa yang tidak beranak dan tidak diperanakkan? Tuhan. Apa bedanya Tuhan. dengan batu ini? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayo kamu siapa? Nanti merujuk kepada siapa itu ujung-ujungnya, saudara? Gini Bang. Gini lagi. Gimana ini? Kita ngomong dulu. Silakan. Ngomong dulu. Silakan. Ya. Kita ke situ cuman untuk menyelesaikan rukun Islam. Bang, tadi katanya Ini kalau loh. orang putar-putar pohon Bentar, aku ngomong beringin. dulu. Bang, tadi kan kalau Kalau orang kita putar-putar melihat- pohon beringin, lalu bilang, wahai pohon beringin, kami datang memenuhi panggilanmu. Namanya nyembah pohon beringin. Sekarang pohon beringinnya diganti sama batu. Kira-kira apakah hukumnya masih sama? Itu namanya penyembahan terhadap batu. Gini Bang. Itu cuman kalau kata orang Jawa itu napak tilas, bukan menyembah. Napak tilas kata orang Jawa. Kenapa Bukan tilasnya kita gimana? menyembah. Napak tilas itu seperti melakukan perbuatan orang tua kita yang dahulu. Oh, napak tilasnya Ibrahim. Ya, benar. Di benar. Quran mana Ibrahim pernah ke Mekah? Kita pakai Quran Kodim masalahnya Bang. Quran dari Kodim. Berbahaya. Ini apa hubungannya dengan Kodim? Kok lari ke Kodim? Kodim Jaya. Aduh gimana lari hubungannya sama Kodim, kemana sih? Gini loh, Al-Quran yang tidak tertulis kan ada yang tersirat itu. Waduh, sudah ada lagi versi baru. Di dalam surat Al-Tambahan, ayat yang ketiga pasti. Di dalam Islam ada surat. Di dalam Islam ada Quran yang tersurat dan tersirat, Bang. Di ayat berapa itu? Surat berapa? Quran yang tersurat dan tersirat tuh di ayat berapa? Nggak tahu, aku nggak tahu. Ya, berarti kamu tuh cuma ngomong berdasarkan hawa nafsumu. Berat ini. Bang. Ada, Di Bang. dalam Ada, Al-Quran dikatakan, makana Muhammadun aba. Oh, bukan itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surat An-Naml, atau An-Nahl dikatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan yang diwahyukan kepadanya, betul? Betul. Nah, kenapa kamu menjadi seperti Muhammad? Mengatakan sesuatu tapi berdasarkan hawa nafsunya. Berarti Bapak ini lagi wahyunya nih, ngeluarin wahyunya dong. Tadi kamu mengatakan ada Quran yang tidak tertulis dan tertulis di ayat berapa? Kamu bilang tidak ada. Berarti kamu mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, betul? Ada Bang di Quran yang tersurat dan tersurat Iya, itu. surat berapa? Penjelasan kayak gitu ada. Surat berapa? Saya nggak tahu, Pak, belum Iya, paham. namanya Cari surat sendiri. Al-Tambahan berarti. Cari sendiri Bang, ada. Masalahnya sudah saya baca, Al-Quran itu sudah saya baca sampai tuntas. Nggak ada yang kayak begitu. Kalau ada surat yang Quran tidak tertulis, Quran tertulis, saya terjun dari Monas. Yang ada itu zalikal kitabu. Inilah kitab. La roiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kok kamu bilang kitab yang nggak kelihatan? Emang ada nggak kelihatan? Loh, kok nggak kelihatan? Yang ada di dunia ini kan Al-Quran Bang.
Makin capek kita kalau ngobrol sama orang ini. Udah lah, kita turunkan dulu. Berat saudara-saudara ini. Aduh. Ya, gimana Agatha? Kirain di sini banyak ustadz gitu, orang-orang intelek. Soalnya kemarin di roomku ada anak hukum, anak ustadz, anak santri, anak komplek. Banyak. Di sini kayaknya nggak ada ya? Berat. Kadang-kadang satu sekali muncul, tapi kebanyakan ya ini orang-orang awam semua. Makanya harus ya siap-siap paramek dan bodrek lah. Untuk mengobati sakit kepala kalau ngomong sama mereka. Di sini nggak ada anak filsafat. Sebenarnya saya mengundang mereka-mereka itu untuk datang, tapi nggak tahu pada kemana ini, nggak tahu. Listiani. Mudah-mudahan ini anak ustadz ya. Ya, mudah-mudahan lah ya. Coba ya, kita kasih naik ada Rianto. Rianto, Listiani, dua-duanya muter-muter ini. Rianto masuk. Halo ini. Bang. Ya, selamat pagi Rianto. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Bang Rianto, nyalakan kamera, silakan. Rianto, sudah saya kirimkan undangan, mari diskusi dengan baik, silakan. Silakan. Kok nggak kelihatan? Saya tidak diskusi Bang, tanya-tanya saja. Iya, kok kelihatannya kok ini, kok malah lain. Mau tidak? Tap kelihatannya sama Abang saja. Gimana? Mau kenalan sama Abang saja. Abang Muslim. Boleh kan? Salam Ya, Abang dari Muslim. Malaysia Timur. Oh, Malaysia Timur. Saya Abang Kristen. Oh, orang Kristen. Saya orang Pikir Kristen, Muslim, Bang. Abang orang mana nih? Orang Indonesia, Bang. Oh, Indonesia ya. Selalu saya ikut Abang punya live tuh. Bukan di Indonesia, orang tapi Indonesia. orang Indonesia. Oh iya. Saya orang Malaysia. Oke, salam kenal ya, Bang ya. Oke, Iya. Bang, kita berikan kesempatan kepada muslim-muslim dulu ya, Bang ya. Oke. Makasih. Oke. Sama-sama, Bang, sama-sama. Tuhan berkati Bang. Amin. Oke, kita kasih naik Agis Rock. Tapi nanti kalau dibilang 1 lawan 2 begini, dibilang nih, kita naikkan 2 langsung ya. 2 muslim ya. 2 muslim langsung. Ya, Agis Rock. Bisa dikecilin dulu, Bang, lagunya, Bang. Suara-suara musiknya coba dikecilin dulu. Oke ya bang. Ya, Agis Rock, Anda muslim? Iya saya muslim bang. Oke. Gaza, Anda muslim? Iya saya muslim. Iya, silakan nyalakan kamera, Bro. Silakan nyalakan kameramu. Ayo diskusi dengan baik, yuk. Silakan. Untuk apa kamu tulis kayak gitu? Apa? Tanda tambah itu kita nggak sembah. Nggak dengar, saya nggak dengar. Coba keras dikit. Kameramu kemana ini? Kameramu. Untuk apa Anda tulis macam itu? Tanda tambah itu kita nggak sembah. Tanda tambah. Maksudnya? Iyalah. Ya coba kamu nyalakan dulu kameramu. Kameramu mana? Jangan cium-cium tanda tambah. Kameramu mana? Kameramu. Oke, baiklah. Kalau kamu tidak menyalakan kamera, saya kasih turun. Saya kasih turun dulu kamu ya. Saya kasih turun. Ya silakan, Agis. Apa mau kamu sampaikan, Agis? Silakan. Jadi gini bang, apa namanya, yang dimaksud bapak-bapak tadi itu yang nggak kelihatan itu maksudnya Al-Quran itu dibagi 2 ya bang. Ada Al-Quran yang tersurat dan ada Al-Quran yang tersirat bang. Tapi ngomong-ngomong, wajah abang ini nampaknya sudah malu menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Abang menjadi pangeran kening doang nanti. Soalnya ini nggak pakai baju bang. Tabe-tabe bang. Iya, saya sudah tahu kok. Kalau kalian ngomongin Tuhan, kalian suka nggak pakai baju, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu diterima sudah. Sudah diterima. Bentar aku pakai baju dulu lah. Bentar aku pakai baju dulu bang. Iya, soalnya bukan 1-2 gitu loh. Kalau mau ngomongin Allah dan Muhammad, sukanya nggak pakai baju, tambah ngerokok. Saya bilang tambahin aja bir sekalian gitu. Coba Agis Rock, ya coba. Ya, gimana bro?
Jadi mau ini Ih, tadi masih lurus saja dari kamu masih bapak-bapak pendekar tadi. kening. Kenapa? Nah, gitu loh. Kelihatan ya, silakan. Yuk. Oke, oke. Jadi Kedengaran Al-Quran kok itu, Bang, suaranya dengan begitu saja kedengaran, nggak usah dekat-dekat ya. Oke. Al-Quran itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat, Bang. Jadi nggak semuanya apa namanya yang 30 juz itu terangkul semuanya di situ, Bang. Berarti Yang kamu nggak dimaksud percaya itu Quran bukan kitab yang Al-Quran lengkap? gaib gitu. Aku percaya, Bang. Cuman yang dimaksud Al-Quran itu kan ada Al-Quran sejati gitu. Ya Al-Quran makin sejati dekat. itu Bang, kenapa sih Bang termasuk- mukamu kok setengah terus? Oke, sudah saya tangkap poinnya. Menurut kamu Al-Quran itu ada yang tidak tertulis, betul? betul. Di mana itu Al-Quran yang tidak tertulis itu, Bang? Aduh, makin Maksudnya makin Al-Quran kesini. yang Oke lah, saya turunkan dulu. Udah saya bilang mukanya jangan ini, masih aja diulangin terus. Udah dibilang mukanya jangan ini, malah ke situ terus diulang-ulangin lagi, ulangin lagi. Aduh. Ya, silakan. Mungkin Agatha mau menyampaikan sesuatu biar nggak saya terus bicara. Silakan Agatha. Apa ya? Lucu-lucu sih. Lagi nunggu diskusi yang enak, yang panjang, yang nyambung gitu. Ternyata di sini gitu semua ya, Bang ya? Iya, kayak begitu. Makanya sebenarnya coba yang muslim-muslim ya, yang di bawah-bawah, coba diatur waktunya. Biar nggak muslim-muslim yang awam. Coba si Juma kah atau si Uncup kah, ajak diskusi yang teratur, coba tuh hadapi tuh gitu. Jangan si Juma suruh ngendok terus di channelnya. Gitu. Jadi kayak kesannya tuh mereka dijolimi gitu. Padahal kan yang datang emang yang seperti itu gitu loh. Tapi nanti coba sekali-sekali masuk ke roomku, Bang Edis. Soalnya di roomku tuh banyak orang-orang intelek sih. Boleh lah kapan-kapan. Masalahnya saya kan mengatur jadwal siaran jam segini. Setelah itu langsung ada kegiatan yang lain. Makanya saya jarang sekali masuk-masuk. Karena nanti sekali masuk nyantol di situ bisa berjam-jam, kerjaan yang lain berepotan semua. Benar-benar. Ini kayak candu gitu ya. Iya, kadang-kadang kalau udah masuk udah lupa yang lain, kerjaan yang lain jadi berantakan. Iya. Padahal kita kan perlu ya beres-beres, bersih-bersih, nyuci-nyuci segala macam kan kerjaan yang lain. Betul. Begitu. Ini untuk yang di bawah ya, teman-teman jangan lupa follow akun saya ya. Nah, untuk yang di bawah ini yang suka ngata-ngatain gitu ya atau apa gitu. Kalau kalian ngerasa lebih baik dari teman kalian yang naik tadi, ya kalian naik aja gitu. Apalagi yang udah berkapasitas di dalam iman Islam, bolehlah diskusi baik-baik aja kita. Tuh. Iya, kapan mau live rencananya? Habis dari sini juga live ini karena nggak ada yang seru. Ya. Aman, saya mah biasanya 2 kali sehari sih live gitu. Biasa pagi dan ini follow aja Bang Edis. Minta tolong follow, saya juga udah follow nih. Coba saya follow balik dulu ya. Bentar. Berarti akun yang dulu itu sudah meninggal dunia ya? Ya, doakan ya. Husnul khotimah. Berarti kalau sudah ada tulisan account warning begitu? Ada, sering. Peringatan yang warna merah. Itu kalau udah seperti itu jangan pelanggaran lagi. Kadang nggak pelanggaran. Kemarin tuh cuman mangap gini aja ya. Ke band. Terus lagi sapa-sapa ya, halo Manado, ke band. Tiba-tiba diblokir gitu. Sebenarnya nggak ada pelanggaran, jadi report itu terlalu banyak. Reportnya terlalu banyak. Oke. Jadi kebetulan ini akun ini itu saya buat ini bukan di Indonesia. Kalau nggak salah setahun yang lalu kan kita pernah ngobrol kan. Waktu kita dulu pernah ngobrol di rame-rame itu kan. Nah ini saya bikin akun ini. Ini saya bikin di Amerika setahun yang silam. Jadi memang ngikutin peraturan sini. Gitu loh. Jadi mereka mau lapor-lapor pun biasanya ngelapornya ke admin-admin sini kan. Jadi admin sini nggak tahu kita ngomong apa. Gitu. Jadi ya bukannya menyombongkan diri lah. Mungkin bisa juga kena ban. Tapi selama ini mereka lapor-lapor nggak mempan. Kalau akun Indonesia bikin di Indo, daftar di Indo ya gampang banget kena ini gitu. Kemarin udah ada sih dari Bang Edis. Udah. Coba dibikin aja akun-akun yang dibikin di luar begitu, didaftarinnya di luar.
email, nomornya sama ini. Jadi ngikutin peraturan luar nanti dia. Cuman TikTok di sini ini masih masuk tahap regulasi baru. Kemarin kan sudah sempat di ban. Jadi kami sekitar 2 harian kami nggak bisa buka TikTok di sini. Siap. Bang. Seperti itu. Ada Sekarang sih udah saya udah. ya dipakai itu aja biar aman, biar ini diperbesar. Kalau masih akun-akun Indo ya nanti besar ya almarhum lagi gitu-gitu terus nanti. Itu akun lama memang, akun lama yang waktu masih saya di Indo kemarin itu, iya itu memang yang itu saya pakai. Gitu sih. Ini silakan lanjut lagi aja Bang Edis, ada mungkin yang mau diskusi gitu. Oke, boleh ya. Kita kasih naik ada. Coba kita naik Semi. Ya, Semi. Shalom. Oh, Kristen. Ya, Enggak, Bang. kita Bang, sebenarnya lagi ngundang-undang yang muslim nih, Bang. Bang, boleh bertanya nggak, Bang ya? Satu aja. Oke, tapi nyalakan kamera, Bang ya. Silakan nyalakan kamera. Susah nih, Bang, kalau dinyalakan, Bang. Nah, kita harus nyalakan kamera, Bang. Seperti itu. Nggak, satu aja, Bang, pertanyaannya. Nggak apa kok, nggak ribet-ribet. Ya, tapi wajib nyalakan kamera, Bang, biar kita lebih afdol begitu. Karena banyak di sini muslim yang datang kemudian dia menyaru begitu, biar kita jelas seperti itu. Oh, Ikut baiklah, aturan nanti aja aja, ya, Bang ya. Ya. Ikut aturan. Makasih ya, Bang ya. Kak Agatha, Tuhan Yesus memberkati, Kak. Shalom. Ya. Oke. Maaf ya, Bang ya, karena memang seperti Oke, itu Bang. aturannya, Bang ya. Mohon maaf, Bang Semi, saya turunkan dulu. Oke, kita kasih naik lagi ada. Tapi keren ya di sini ya Bang Edis ya. Selalu open cam dan mereka tuh mau gitu dan penontonnya nggak kagetan ya. Ya karakternya beda-beda sih memang. Saya kalau sudah perhatikan kok, kadang beda-beda karakternya. Yang nonton di sini sama yang nonton di sini beda-beda. Mereka biasanya punya kesukaan yang masing-masing seperti itu. Oke, Napi dia. Ini TikTok ini kayaknya lagi ada masalah ini. Jadi mereka setelah mengajukan permintaan naik, lalu mereka terlalu lama, akhirnya mereka kan pergi. Tapi namanya masih di sini, ketinggalan. Jadi ini siapa yang masuk ini? AFF doubling ini. Ini siapa yang masuk ini? AFF. Halo? AFF. Halo? Halo, assalamualaikum Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan Bang. Waktu dan tempat dipersilahkan, diberikan panggung dan kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada Abang untuk bicara. Silakan. Ya, bentar Bang. Nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Ya, silakan Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Muslim Bang. Oke, silakan Bang. Mau ngobrol dengan saya, mau ngomong dengan Agatha atau kepada keduanya atau apa? Silakan. Jadi makasih ya Bang. Awalnya saya nikmati sekali diskusi yang Abang sampaikan tadi. Cuman belum terlalu nangkap siapa yang Abang tanyakan. Dan apa yang mengganjal dalam pikiran Abang? Nggak ada yang mengganjal. Saya itu tahu Islam. Ya dari topiknya. Saya cuma begini, saya cuma pengen supaya orang Islam itu berhenti mengais-ngais kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Apa sih yang diais-ais gitu? Apa Banyak. yang dingais-ngais gitu? Misalnya diklaim bahwa Tuhannya agama-agama terdahulu itu Allah. Kemudian misalnya lagi nabi-nabi terdahulu menubuatkan Muhammad.
Siapa sih yang bahwa mengklaim-klaim? misalnya lagi cium-cium batu ini sudah diajarkan agama-agama terdahulu. Ya kalau agama orang Quraisy, pagan Quraisy benar. Tapi jangan agama-agama seperti Kristen, jangan. Karena nggak nyambung gitu loh, Bang. Yang menjadi masalah dalam diskusi ini sebenarnya apa gitu, Bang? Yaitu tadi, bisakah orang Islam jangan mengais-ngais kebenaran agamanya, kebenaran dalam tanda kutip ya, kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu siapa yang mengais-ngais ini. Orang Karena Islam. ketika kita orang Islam yang mana gitu. Contoh, di dalam kitab Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, kementerian yang dibawahi oleh pemerintah Republik Indonesia, mereka di situ mengambil ayat dari dalam Bible kami. Yang mana itu? Contoh misalnya di dalam kitab-kitab tafsir dari yang dikeluarkan Kemenak, masalah surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim, dan karena ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam. Itu kan dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul? Ya. Nah, lalu di dalam kitab-kitab tafsir itu mereka menuliskan di situ di dalam Injil begini, bahwa Injil sudah dirubah-rubah. Bentar ya. Saya ingin Abang ulangi dulu artinya tadi, seperti apa artinya? Artinya apa? Wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Walakin, melainkan, akan tetapi syubbiha lahum, yang diserupakan bagi mereka. Jadi abang sebenarnya keliru dengan apa yang ada dalam pemikiran abang. Saya mencoba untuk masuk ke dalam ruang kosong yang ada dalam pikiran abang ya, tentang pemahaman keimanan Islam. Jadi gini bang, setiap orang yang beragama punya keyakinan dan punya dari keyakinan itu mereka belajar dari sejarah-sejarah terdahulu. Cuman abangnya saja yang nggak masuk di dalam, abangnya saja yang nggak pelajari di dalam. Makanya ada kekosongan ruang berpikir tentang Islam yang ada di dalam pikiran abang gitu. Coba kalau abang masuk, pasti abang bisa pahami. Gitu. Beda sama halnya saya juga begitu. Kalau saya tidak pelajari Kristen, maka saya tidak pahami. Gitu. Oke, Abang mungkin bisa Agatha mau mendengar? menanggapi? Apa mungkin sudah terisi pikiran yang kosong tadi? Sudah terisi. Ya, mungkin Agatha mau menanggapi. Enggak, kita lanjutkan aja. Silakan. Maksud dari Pak AFF ini saya belum nangkep gitu. Maksudnya sesuatu yang Ya, kosong itu gimana? sulit untuk ditangkap karena memang masih kosong di dalamnya. Nggak ada pemikiran tentang pelajaran Islam itu. Memangnya Kosong pelajaran di dalam. Islam yang sebenarnya itu seperti apa? Yang abang dan mbak jelaskan tadi, Apa tuh? ya tentang penjelasan-penjelasan abang tadi soal keyakinan-keyakinannya orang Islam, gitu. Oke, sekarang begini bang. Coba isi dulu pikirannya. Kan saya masih lihat banyak kekosongan di sana. Saya masih lihat banyak kekosongan. Nah, Boleh sama isi saya Bang dulu. Edis? Oke, silakan. Dengan pengetahuan yang lebih detail gitu, lebih detail dari apa yang sebelumnya abang dan mbak jelaskan tadi, gitu ya. Bisa nangkap ya, bisa sudah ada isi kepalanya sedikit ya, silakan. Ya, anggaplah saya kosong dengan pemahaman yang Bapak katakan tadi. Maksud dari Bang, ini boleh gantian sebentar? Oh iya silakan. Oke. Jadi sebenarnya dari yang dimaksudkan Bang Edis tadi adalah kenapa ada pernyataan bahwa Isa diserupakan? Ada pernyataan di dalam kitab Anda Isa itu tidak disalib gitu ya Bang Edis tadi ya? Ya, karena Isa itu disamakan dengan Yesus seperti itu. Kalau Isa itu Isa saja nggak masalah gitu loh. Ini ada soalnya gini ya Bang ya, umat Muslim bernarasi bahwa Isa yang kalian
Nabi kan itu adalah Tuhan kami yang adalah Tuhan Yesus. Bapak dapat narasi dari mana gitu? Ya, umat Islam itu dapat narasi dari mana bahwa Isa itu adalah Yesus, dan dengan penyataan Isa yang adalah Yesus itu tidak disalib dan diserupakan. Itu dulu. Coba kita bahas yang itu dulu, Bang. Oh maaf, kayaknya pembahasannya kebalik ya. Apa yang Mbak Agatha bahas tadi itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Gini, yang Mbak sampaikan tadi itu dalam pandangan Islam bahwa Yesus itu adalah Isa, tapi yang sebenarnya seperti apa yang Mas tadi sampaikan, Mas siapa ya? Mas Edi sampaikan tadi bahwa dalam Islam, kepercayaan Islam itu Yesus itu Isa itu bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan begitu. Oke, kalau Bisa memang ditangkap. demikian, kalau demikian, Ya. kalau selama bertahun-tahun ya, di kalender dikatakan memperingati wafat Isa Al-Masih. Gimana? Di dalam kalender di Indonesia sendiri selama berpuluh-puluh tahun dikatakan memperingati kematian Isa Al-Masih. Mbak, maaf Mbak, Anda keliru. Ada kalender Islam, ada kalender internasional, ada kalender nasional. Kayaknya Anda keliru. Anda belum banyak membaca ya. Masih banyak yang kosong. Coba banyak pelajari, banyak belajar ya. Banyak belajar. Bukan kalender Islam yang mengatakan hari kelahiran Isa Al-Masih. Tidak. Atau apa tentang Kristen enggak ada. Kalau dalam kalender Islam, ya. Oh, Banyak yang di belajar, Mbak. Indonesia Banyak yang belajar. berlaku kalender Hijriah atau kalender Masehi? Itu pertanyaan saya. Dua-duanya berlaku. Berlaku di Indonesia kalender Hijriah atau Makasih kalender Bang Jembret. Dua-duanya berlaku. Cuman banyak dipakai oleh umat Islam itu adalah kalender kalender Hijriahnya. Oh ya, kita balik lagi, fokus lagi ke narasi yang sudah dibawa Bang Edis, bahwa Isa tidak disalib, melainkan disalib. Kita kembali dulu dari apa yang Mbak sampaikan tadi, bahwa orang Islam dalam kalendernya menyatakan selamat hari lahir tentang Isa Al-Masih tadi. Kayaknya Wafat. Mbak perlu koreksi itu, lahir. ya. Saya tidak menyatakan hari lahir, Wafat. kematian. Ya, wafatnya Isa Al-Masih. Pokoknya semua hal tentang perayaan hari Kristen itu nggak ada dalam kalender umat Islam. Jadi tolong Mbak dikoreksi ya, dikoreksi. Jadi kekosongan itu sudah saya isi ya, kekosongan pikirannya yang tadi. Oke, Ya, bisa sudah saya tanggapi Bang? Ya, mantap. Oke. Silakan. Berarti Anda mengimani bahwa Isa itu diserupakan. Sesuai dengan apa yang saya pelajari, tetap Diserupakan. saya imani. Ya, sesuai dengan apa yang difirmankan. Oke, berarti orang-orang hendak menyalibkan Isa. Tetapi Allah membuat ada orang lain, lalu wajahnya serupa menjadi Isa, akhirnya dia yang disalibkan. Begitu? Masnya udah mulai pintar. Ya. Oke, artinya mereka salah salib ya, begitu ya? Ya. Oke, salah salib. Berarti mereka-mereka ini tertipu dong? Ya, tertipu. Oke, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Ya. Ya, Siapa penipunya? pengikut. Duh, gimana ini sih? Coba Anda kan ini pikiran Anda yang kosong nih kalau begini caranya, Saudara. Saya ulangin. Orang-orang mencari-cari Isa dan hendak menyalibkannya. Oke? Lalu ada orang lain yang ditumbalkan karena wajahnya dirubah menjadi wajah Isa. Saya nangkap Betul. apa yang Abang tanyakan. Agar supaya saya mengatakan bahwa Allah menipu manusia. Makanya kita Saya mengatakan pelan-pelan. itu. Kita pelan-pelan nih, pelan-pelan. Karena mereka hendak menyalibkan Isa, tapi yang disalibkan adalah Isa yang KW, sehingga tertipulah mereka dan Anda sudah mengakui.
Nah, kalau ada orang-orang, sekelompok orang yang tertipu, berarti adalah penipunya. Nah, siapalah penipunya, saudara? Baik. Ketika kita langsung menyimpulkan siapa penipunya, artinya kita belum mampu memahami atau menjelaskan arti daripada tipuan ini. Apakah ada tipuan Ya, yang sebelum dijelaskan dulu siapa penipunya, siapa yang melakukan penipuan itu? Jangan langsung Berat ini menyimpulkan saudara-saudara. Siapa yang melakukan penipuan? Bentar Bang ya. Saya mulai mengisi kekosongan yang ada di pikiran Abang dulu. Buset ini. Ya. Ini kayaknya Illuminati nih orang ini. Coba gila, silakan. Abang kan langsung menyimpulkan. Seseorang mau mendapatkan dua harus cari tahu dulu dua ini dari mana, ya. Gitu. Oh, abang ini sedang mengosongkan dirinya. Silakan. Kita bermain logika ya, ya. Bang, Ya, boleh. Kan gitu. Abang kan langsung pada intinya. Nah, saya kasih contoh dengan satu pertanyaan, Abang. Gini, misalkan ada begal yang membegal Abang, terus Abang lari. Ketika bertemu seseorang itu menyimpan Abang gitu. Menyimpan Abang. Nah, begalnya datang. Ditanyalah seseorang itu, Anda melihat seseorang yang kami kejar tadi, terus dia sembunyikan ini. Ya, Bang bisa paham, bisa nangkap. Dia sembunyikan Abang. Terus? Takutnya dia jangan sampai begal ini kalau dapat Abang, digorok lehernya Abang, gitu. Terus? Dengan cara menipu gitu ya? Dengan cara memberikan informasi palsu, betul? Ya. Oke. Logika. Nah, Oke, artinya orang yang memberikan informasi palsu disebut pendusta, betul? Ya, kalau secara kalau kita langsung mengambil kesimpulan, maka kita akan mengatakan Ada bahwa korelasi nggak sih analogi dengan yang mau kita bahas ini? Kayaknya Apa Isa ini mau dibegal? Ya, ada gini. Oke. Intinya begini, intinya Allah ingin menyelamatkan Isa. Sebentar dulu, Bang. Artinya Allah ingin menyelamatkan Isa dengan cara menumbalkan orang lain, betul? Enggak menumbalkan, menipu itu tidak menumbalkan. Berarti orang yang tadinya wajahnya diganti jadi wajahnya Isa itu ini, Abang. Dia jadi kena salah sasaran kan, jadi korban dia kan, jadi tumbalnya kan? Setiap perkataan kita harus tahu. Makin didalami agama Abang, makin dekat Abang dengan pintu gerbang meninggalkan agama Abang. Gimana ini? Sangat lucu ya. Begini, Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ada orang-orang yang tertipu, betul? Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya. Nah, siapa penipunya coba? Kalau kita langsung menyimpulkan. Lagi kosong. Oke lah Bang, jangan dipaksakan. Saya tahu Anda takut mengatakan sesuatu yang benar, tidak masalah. Mungkin sekarang Anda takut, tapi percayalah suatu saat, entah itu besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin itu akan Tapi membuat... bentar Bang Edis, Silakan. saya mau ngisi dulu kekosongannya, ya, kekosongan Pak AFF. Pak, ada satu hal yang menurut saya ada kosong. Kasus di mana Isa diserupakan, penyebab dari Isa mau disalib ini apa sebenarnya? Ini kan sesuatu yang kosong nih, nggak ada datanya. Ini tanda tanya, tiba-tiba mau diburu gitu, mau dibegal gitu. Apa alasan Isa ini sampai mau dibegal atau mau diburu? Nah, karena orang-orang saat itu menganggapnya Tuhan, yang salah itu menganggapnya Tuhan. Yang mau membegalnya ini siapa? Yang mau membegalnya si Isa ini siapa? Yang mau membegal siapa? Loh, kan Isa. dia kan dianggap Tuhan nih. Nah, yang mau menyalibkan dia ini siapa? Tragedi salib ini sebenarnya pelajarannya umat Kristen atau umat Islam? Loh, Isa Yang itu kan lebih tahu ini itu Anda, iman Anda. Kok malah tragedi ke Kristen? Anda tadi bilang kami tidak mengimani bahwa Isa adalah Yesus. Oke, kita masih tetap di dalam koridor Islam. Gini loh Bang, Isa itu kan di dalam Al-Quran kan dicari-cari orang dan hendak disalibkan, betul? Masih kosong Bang. Penyebab dia ingin disalibkan tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara dia nyolong timun? Kan tidak. Nah, gara-gara apa dia hendak disalibkan oleh orang-orang Yahudi?
orang Yahudi. Masih kosong. Nampaknya Anda perlu belajar agama Islam Kosong. dulu dah. Gimana? Ya, diisi Anda dulu ini ya, Pak ya. mengalami kekosongan pikiran. Pikiran Anda kosong. Kosongkan Tatap mata pikiran saya. Anda. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Udah lah Bang, kita kasih dulu kesempatan muslim yang lain ya. Soalnya muslim-muslim pada gregetan loh ya. Sebentar Abang, muslim-muslim udah pada gregetan. Kita anu dulu lah. Aduh berat sekali nih saudara-saudara. Heran saya loh. Masih Aduh. kosong. Oke, Bang Edi saya juga mau izin Oke. turun ya. Izin turun. Thank you semuanya teman-temannya Bang Edi yang di Sama-sama, sini. sama-sama Bang Edi Agatha. ya. Tuhan memberkati pelayanannya. Sehat selalu. Shalom. Shalom. Ya, begitu ya teman-teman ya. Mari kita saling support sesama apologet, mari kita support. Silakan pilihkan, tentukan pilihan Anda yang Anda suka, yang Anda senang. Ya, silakan. HI. Hai. Silakan hai. HI atau hai? Baik ya. HI atau hai sudah tidak nyangkut. Sudah kita naikkan tapi nggak nyangkut ya. Kemudian kita coba naikkan ada Andeandes. Ya silakan Andeandes. Teman-teman ini TikTok ini di sini sayangnya tidak bisa diupdate. Ini 100 guest ya, 100 orang-orang yang mau naik. Aduh, ini gimana ini? Saya lihat begini, saya pencet, ada 100 orang ini yang mau naik ini. Ini yang mana mau saya pilih? Tolong teman-teman tarik dulu permintaannya ya. Ini 100 orang ini yang naik ini udah mentok teman-teman, kursi antrian teman-teman. Aduh berat, ini berat sudah. Tolong ya, tolong yang sebagian menarik diri dulu ya, tarik diri terutama kepada teman-teman yang followersnya itu belum bisa menyalakan kamera. Maksudnya followers kalian itu belum ada 1000. Tolong urungkan permintaan naik karena jadi macet ini teman-teman, macet. Aduh. Nih kan, sudah saya naikkan berapa orang ini tapi nggak ini. Ziel, silakan Ziel, Muslim. Iya jadi macet nih teman-teman. Kayaknya ini dia tidak mau nge-refresh ya, kenapa ya? Ah ini dia anak langit nih, kalau ini asli. Baru naik langsung. Ya anak langit, selamat pagi menjelang siang. Ini udah pada mau Jumatan ini kalian ya. Nanti kalau Jumatan kita rehat dulu. Ya silakan anak langit, nyalakan kamera dulu bro. Silakan. Kangen sama Bang Edis. Baru bertemu kembali. Gimana kabarnya anak langit? Apa kabarmu? Alhamdulillah. Kemana saja Bang Edis? 2 hari Bang Edis Di sini-sini saja. Saya selalu standby di sini ya, siaran di sini gitu. Saya penasaran mau lihat Bang Edis sama Bang Juma, kira-kira siapa yang win? Masalahnya dia nggak berani gitu. Dianya nggak berani bro. Tapi Saya di sini sudah pernah, datangi. Bang Juma ini minta permintaan tapi nggak di. Nggak ada, mana? Nggak ada. Dulu. waktu Jangan malam-malam. bohong. Kalau ada dia minta permintaan langsung saya terima. Mana? Nggak ada. Yang dulu kita bahas Siti Aisyah. Yang mana itu? Ada di komentar Bang Juma naikin saya dis katanya gitu. Nggak ada. Karena begini, banyak akun-akun palsu, baik yang punya dia maupun punya saya. Gitu loh. Banyak orang bikin akun atas nama dia, padahal bukan dia, ada juga. Saya juga begitu, akun-akun Tapi palsu. pernah ketemu dalam satu perdebatan, satu room. Pernah ketemu, hanya saja ketika saya mendebat Juma, pengikutnya Juma itu kebakaran jenggot, ingin membela dia. Kejadiannya sudah berkali-kali. Contoh misalnya ketika saya datangi dia di channel-channel Muslim, ya kan? Langsung pada ngomong, jangan hadapi dia Gurunda, jangan menghadapi dia Gurunda, terlalu tinggi ilmu Anda menghadapi dia, katanya. Padahal alasan biar jangan dia babak belur saya bikin.
Gitu. Dulu pernah ya, waktu itu kami membahas surat Al-Ma'arij mengenai mengenai para malaikat yang naik menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Kan ada tuh ayat Quran bilang begitu. Betul? Iya. Nah, maka disuruh bersabar. Azab itu dibawa, urusan tentang azab itu dibawa oleh Jibril naik menghadap Allah. Memang sehari Jibril itu menghadap Allah, tapi seharinya Jibril naik itu di bumi 50.000 tahun, betul? Ya. Makanya disuruh bersabar. Nah, lalu ada satu kisah di dalam agama Islam, di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Katanya Muhammad dibawa naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Kan satu hari tuh. Naiknya Jibril kan satu hari. Di bumi kan udah 50.000 tahun. Makanya seharusnya Muhammad sampai sekarang belum pulang. Makanya bisa jadi Muhammad yang kalian percaya itu adalah Muhammad yang diserupakan. Muhammad yang sebenarnya lagi ke Sidratul Muntaha. Dan sampai sekarang belum pulang. Karena menurut ayat Al-Quran, perjalanan Jibril naiknya menghadap Allah itu memang satu hari. Tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Bang Edis, dalam Quran itu ya setahu saya, gak semua ditangkap oleh logika dan akal. Jadi diterimanya oleh keimanan, Bang Edis. Model peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang harus diimani. Itulah kenapa Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Alasannya di situ, karena beliau orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj di saat orang lain ingkar, tidak percaya, bahkan ada yang balik lagi ke agama semulanya, ada yang tadinya percaya jadi ragu, karena memang urusannya bukan ke akal dan logika, tapi ke keimanan. Setahu saya sih gitu Pak Gadis. Oke, sekarang begini. Berapa lama waktu yang berputar di bumi ketika Jibril naik menghadap Allah? Apanya, Bang? Menurut Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 sampai yang ke-5, Jibril kan membawa urusan naik menghadap Allah. Itu sih dijelasinnya kalau saya dulu waktu ngaji ya Bang Edis, di kitab Qisatul Mi'raj. Di situ tuh peristiwa Isra Mi'raj dari pertama awal start sampai finishing dan substansi apa yang terkandung di dalamnya itu dijelasin di kitab itu. Bukan, jangan itu dulu, jangan bahas Isra Mi'raj. Waktu yang ditempuh Jibril untuk naik menghadap Allah itu kan satu hari. Ya. Nah, tapi di bumi berapa lama? Emang redaksinya gimana? Soalnya saya nggak tahu nih. Malaikat dan juga Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau dengan sabar yang paling baik. Betul? Itu tentang peristiwa Isra Mi'raj bukan Bang Edis? Bukan peristiwa azab. Ada olok-olok dari orang-orang kafir. Bahwasanya azab itu tidak akan terjadi. Mana azab itu? Tolong segerakan datang azab itu, kata orang-orang kafir. Lalu Muhammad disuruh berkata, katakanlah bahwasanya Jibril itu membawa urusan-urusan naik menghadap Allah itu dalam satu hari, tetapi kadarnya itu 50.000 tahun. Maka disuruh bersabar dengan kesabaran yang paling baik. Karena walaupun Jibril naiknya sehari, iya sehari bagi dia. Tapi di bumi kan 50.000 tahun. Betul? Nah, makanya kalau begitu harusnya waktu Jibril membawa Muhammad naik menghadap Allah sehari. Tapi di bumi udah 50.000 tahun. Makanya sesungguhnya Muhammad belum pulang. Adapun Muhammad yang kalian imani bisa jadi dia diserupakan, saudara. Bang Edis. Nah, waktu Juma debat dengan saya masalah itu, langsung dia gelagapan, langsung orang-orang mengatakan turunkan dia. Gitu. Karena susah Bang Edis menyamakan perspektif ketika Bang Edis hanya baca teks terjemah saja. Oke, coba jelaskan menurut bahasa aslinya gimana? Coba.
Kebetulan saya bukan ahli di bidang tafsir, Bang Edis. Nah, makanya setiap orang Islam yang ketemu dengan saya mengatakan saya kurang ilmu. Iya. Terus yang punya ilmu siapa? Yang punya ilmu orang-orang yang ahli-ahli tafsir, para ulama lah katakanlah, Bang Edis. Baik. Gimana kira-kira kalau saya katakan bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah daya upaya penulis Quran untuk menjiplak Bible? Atas dasar apa perkataan itu? Baik. Saya akan mengutarakan kepada kamu supaya kamu ngerti dengan Bible, ya. Nih ya. Sebenarnya narasi semacam itu ada di Bible. Tapi sayang seribu sayang, kalian jiplak tapi nggak utuh, akhirnya jadi kacau balau. Karena di dalam situ kan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 50.000 tahun nih saya bacakan. Di ayat lain itu 1 hari 1000 tahun. Saya bacakan. Ini surat dari Rasul Petrus, ya, tertulis di dalam 2 Petrus 3. Saya bacakan Injil kami ya. Begini. Silahkan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat-ingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi yang kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman akan tampil para pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana? Gitu kan? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan bumi juga berasal oleh air dan seterusnya. Ini saya bacakan ya. Nih saya bacakan. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Nih, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di antaranya akan hilang. Nih, saya bacakan poinnya ya, poinnya nih. Nih, poinnya itu ada di ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat ke-8-nya, dikatakan di sini ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Tapi nggak berhenti di sini. Nah, ini yang Quran lakukan ini. Quran kan berhenti di situ. Kalau di dalam Bible nggak berhenti. 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi ketika Tuhan berjanji harinya sudah dekat, karena di dalam sudut pandang Tuhan, mau 1 hari, mau 1000 hari, bagi Tuhan itu sama saja. Ya kan? 1 hari sama seperti 1000 tahun bagi Tuhan, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari, karena dia melampaui waktu. Nah, di dalam Al-Quran nggak ada perbandingan kebalikan begitu. Di dalam Quran 1 hari 1000 tahun. Nah, kalau memang Jibril naik menghadap Allah itu dalam 1 hari, kadarnya 1 hari itu 1000 tahun di bumi, maka saya bilang tadi, Bang, waktu Jibril membawa Allah naik Isra Mi'raj, ya kan, harusnya belum pulang Bang Muhammad, Bang. Masih nyangkut di Sidratul Muntaha. Loh, kan 1 hari 1000 tahun. Mbak Eris nih, sepengetahuan saya, kendaraan yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan buruk ya. Buruk itu dari kata barkun yang artinya kilat. Kilat itu kan cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat daripada suara. Makalah itu sebabnya Isra Mi'raj itu hanya digapai dengan beberapa malam aja. Karena kecepatan. Oke, menurut Al-Quran berapa hari, Bang?
cirian buruk dulu, cirian buruk ya, sejauh mata memandang. Melihat di sana, di titik itu berada di situ gitu. Buruk. Ya, segini, di dalam Quran tidak ada buruk. Oke? Oke, di dalam Quran adanya Jibril itu naik menghadap Allah, tidak naik buruk, dia naik menghadap Allah. Lamanya berapa lama, Bang? Bang Edis. Sebentar dulu, Bang, saya tanya dulu, lamanya berapa lama? Sebentar, berapa lama? Sumber hukum itu nih ada 2, Bang Edis. Hadis kenapa Sebelum Bang Bang, Edis? nanti kita kepanjangan Bang Edis kalau ke tidak, sono, Bang. tidak Kalau ke memposisikan situ nanti hadis? panjang lebar. Nih, Abang udah mau wama Jumatan sebentar lagi gini. yantiqu Dengarkan anil dulu. hawa in huwa Dengarkan illa dulu, Bang. wahyuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya wahyu. Berarti itu selepel dengan Al-Qur'an dan semuanya Sudah. dijelaskan dalam hadis gitu. Sudah. Oke. Ya. Mana yang lebih tinggi, hadis atau Quran? Quran. Nah, kalau Quran mengatakan bahwasanya Jibril naik menghadap Allah dalam 1 hari, apa mau dibantah? Apa gimana, Bang Edis? Quran mengatakan Jibrilnya naik menghadap Allah itu dalam 1 Ya. hari, betul? Nah, sehari itu kadarnya berapa lama menurut Al-Quran? Saya belum tahu ayatnya. 50 Nah, berapa? makanya belajar dulu. Kalau belum tahu, saudara, jangan asal ngomong saja, Iya. saudara. Makanya Bang Edis di sini ada kedudukan keistimewaan para ulama, orang yang kompeten di bidang tafsir, yang kita tinggal buka kajiannya, pahami, ikut kajiannya, kita nggak usah ngorek-ngorek makna kedalamannya. Jadi istilah kata, Bang Edis, beri ke saya kesempatan semenit. Silakan. Ulama itu memberikan sebuah produk yang tinggal kita konsumsi, produk jadi yang memudahkan untuk umat. Karena di Al-Quran ayat berapa menjelaskan tuh dalam sholat aja tidak ada itu tentang niat. Niat adanya di mana? Di hadis Nabi. Kata hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Amal itu harus dengan niat. Itulah kenapa sholat ada niatnya. Padahal di Quran tidak ada loh. Pagsilu wujuhakum dari wajah, model wudu ya. Wujuhakum, tangan, aidikum, tartib tidak ada. Gimana pada akhirnya niat itu ada? Karena ditambah dari hadis ini. Itu kata Nabi, setiap amal itu membutuhkan niat. Itulah kenapa wudhu adanya niat. Jadi ulama ini yang sudah meracik, menyimpulkan sedemikian elegan dan mudahnya satu produk yang diciptakan agar kita tidak kesulitan, Mbak Edis. Seperti gini ya, aku analogikan terakhirnya ke teman-teman muslim di sini. Seperti halnya kita mau beli mie misalnya, beli mie goreng ya di pinggir jalan yang dagang, atau beli bakwan, Mbak Edis, beli gorengan, tempe, bakwan di pinggir jalan. Itu tuh orang-orang pedagang memudahkan kita sarapan, tinggal beli tinggal Coba andai kata tidak ada tukang gorengan, anti terhadap kitab-kitab ulama, anti terhadap ulama, ya udah saya mah langsung aja ke sumber hukum, ke Al-Quran. Seperti orang yang anti beli jajanan di pinggir jalan, silakan minyaknya Anda bikin sendiri, kelapa sawitnya, tepungnya, gandumnya Anda tanam sendiri, wortelnya Anda bikin sendiri. Mampu tidak? Ketika tidak mampu ya udah tinggal pakai yang produk jadi, karena otak kita itu terbatas. Karena ada kedudukan ulama ahlu dzikri, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Bang Edis. Bang Edis nggak ada suaranya, suara Bang Edis. Suara Bang Edis nggak ada, nggak kedengeran. Kemut kali. Lupa saya bisukan. Oke. Baik, jadi menurut Anda bahwasanya kitab Al-Quran itu seperti sebuah barang yang belum jadi, lalu disempurnakan oleh ulama. Ada makna-makna yang memang mutasyabihat. Justru ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Aduh, bagaimana sih kamu ini? Ini Bang Edis nih. Sebentar, tadi kamu sudah ngomong panjang lebar. Gantian dulu. Berikan kesempatan kepada saya, oke? Ada bahasa-bahasa model majaz gitu kan, intinya bahasa-bahasa Coba Arab kan. anak langit. Di dalam Quran Ali Imran ayat yang ke-7. Bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu hanya ada 2 macamnya. Yaitu ayat-ayat yang muhkamat, artinya jelas, terang benderang ya. Lalu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, dan ada ayat-ayat yang belum ditakwil, ada takwil qorib, ada takwil ba'id. Nggak ada. Aduh, gimana? Ini kamu bohong. Ini makanya saya bilang. Di dalam ayat itu, ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti agama takwilnya. Islam tidak mengajarkan bohong, Bang Edis. Lu. Sekarang begini. Di mana ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil?
Ini Bang Edis ngerti bahasa Majaz juga. Ini Model dengarkan gini ini ya, dengarkan, Apa? dengar. Coba Gini, sebentar dulu. Ini sebentar, ini ulama yang ngomong. Sebentar. Tadi Anda sudah ngomong loh. Anda sudah ngomong 1 menit loh. Ya, Ya udah. ini ulama yang ngomong. Coba dengarkan. Oke. Dengarkan nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Sekarang Justru, begini, tunjukkan saya sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil. Di mana? Yang ada justru mengatakan tidak ada yang mengerti takwilnya. Bang Edis, ini model ayat ini ya, ayat yang bercenderung untuk salah gagal paham. Seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Terus Allah bersemayam di atas aras. Allah itu ucang angge atau berdiam diri di atas aras. Sementara dalam konsep ketuhanan Islam, Allah itu qiyamuhu bin nafsi, artinya layah taju ila mahalin, tidak butuh terhadap tempat, Bang Edis. Tuhan itu tidak butuh pada tempat. Tapi kenapa di Al-Quran itu Allah ada di atas aras? Nah kemudian Justru para itulah ulama makanya saya bilang bertentangan. Memaknai hal tersebut bahwa Allah yang menguasai aras. Tangan Allah di atas, Allah tidak ada bertangan karena Itu Allah namanya itu kamu sudah melakukan takwil. Tidak ada. Jadi gini, makna-makna itu yang kemudian diartikan sebagai kekuasaan Allah di atas tangan itu di mana ini. Di bahasa-bahasa gitu kan orang-orang awam nggak paham. Itulah Oke, kenapa para sekarang ulama begini. menjelaskannya. Betul tidak bahwa dalam agama Islam Allah itu turun setiap sepertiga malam bagian akhir? Ya, gimana Betul. Ayatnya. Nah, Tapi Anda saya saja pernah banyak dengar. tidak tahunya. Di dalam Iya, hadis, sesungguhnya Allah itu turun pada sepertiga malam bagian akhir. Makanya orang Islam lomba sholat tahajud. Karena pada saat itu Allah turun, betul? Ke langit Ya. dunia, betul nggak? Ya. Betul atau tidak? Nanti Anda iya Iya. saja. Iya, saya kalau nggak salah pernah dengar ada. Nah, jadi disebutkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam bagian akhir. Dulu orang-orang Islam di zaman Muhammad, di zaman orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah percaya. Sekarang karena dulu belum ditemukan bumi itu bulat dan muter terus waktunya. Sekarang gimana? Kalau udah ketahuan bumi itu bulat dan berputar waktunya. Artinya kalau memang setiap sepertiga malam bagian akhir itu Allah turun ke langit dunia, maka mustahil Allah kembali lagi ke arsinya. Mustahil. Karena waktu bumi berputar terus. Besok nanti jam 3 di sini, sepertiga malam di sini, besok sepertiga malam di sini, besok sepertiga malam di Jepang, besok sepertiga malam di sini di Hong Kong. Bermuter terus. Kapan Allah balik ke arsinya? Makanya saya bilang kalian ini sesungguhnya adalah umat yang tidak percaya dengan Al-Quran, lalu kalian bikin kitab suci lain, namanya hadis, namanya kitab ulama, namanya kitab karangan-karangan fikih, kitab kuning. Karena kalian tidak percaya dengan Al-Quran. Coba di Al-Quran mana bahwa Al-Quran itu bahasanya nggak lengkap, nggak sempurna, nggak mudah. Yang ada Al-Quran itu dimudahkan bagimu. Tapi kamu bilang, oh nggak bisa, harus melewati ulama. Makanya kamu sedang melawan, kamu lagi adu tinju dengan Al-Quran, adu tinju dengan Allah. Allah bilang, Quran dimudahkan, bahasa Quran itu rinci, terperinci. Malah kamu bilang, jangan, kamu harus ke ulama, jangan ke Quran. Kalau Allah nyuruh ke Quran, kamu malah nyuruh ke ulama. Lah terus ulama pergi kemana kalau nggak ke Quran? Ujung-ujungnya itu ke Quran kalian itu, gitu loh. Saya tanggapi boleh? Bukan Al-Quran yang tidak sempurna, bukan Al-Quran yang tidak lengkap, tapi otak kita yang gak nyampe, Bang Edis. Di mana dikatakan bahwa akal kalian tidak akan sanggup memahami Al-Quran? Di mana?
Ya untuk seperti orang seperti saya Semua katakan, yang kamu katakan merupakan kata-kata yang berasal dari hawa nafsumu, bukan dari Al-Quran. Kamu bilang katanya otak manusia tidak akan mampu. Kalau Otak tidak akan saya. mampu, buat apa diturunkan Al-Quran? karena gini, untuk memahami Al-Quran itu ada disiplin ilmu, harus Oke, kuasai di 15 mana pan. ayatnya? Untuk memahami 15 Al-Quran harus ada pan, disiplin Bang ilmu. Di Edis. mana? Bang Edis, Macet Gergir. kan? Bang, saya tunjukin. Untuk memahami Al-Quran, kalau kamu punya keraguan, menurut Al-Quran, suruh nanya ahli kitab. Nanya orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Artinya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, baca Injil, baca Taurat itu. Nah, sekarang masalahnya umat Islam kebalikannya. Umat Islam malah tanya kepada orang-orang sesudah Al-Quran. Sesudah kamu, bukan sebelum kamu. Nah ini makanya Quran menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, tapi kamu menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya saya katakan, pastilah kamu membaca Al-Quran sambil lompat galah. Akhirnya jadi begini, baca Quran sambil lompat galah. Kebalik. Bukan Gimana? Al-Quran yang kurang, bukan Al-Quran yang tidak sempurna, yang tidak lengkap, tapi otak sayanya Bang Edis yang nggak nyampe memaknai dan memahami Al-Quran karena kadar keilmuan yang minim. Maka kita serahkan kepada ahli-ahli tafsir yang sudah disiplin ilmu 15 pan dikuasai, maka Al-Quran akan lebih jelas lagi gitu. Ibarat Bang Edis mau mancing aja gitu, kalau nggak ada alatnya kan susah, tangan kosong mau ngambil ikan. Baik, artinya Allah perlu dibantu oleh ulama ya. Allah sendiri nggak sanggup menyampaikan firman-Nya dengan terang, dengan benar, dengan jelas. Nggak sanggup dia ya. Harus ditolong oleh ulama, betul? Saya gini, Alkitab Bang Edis, Bible kasih ke anak umur 15 tahun orang Kristen. Terus dia suruh memaknai semua yang ada di Alkitab, nggak mampu. Pasti bertanya kepada Siapa Bang Edis pakarnya. Siapa bilang Bang nggak Edis mampu pakarnya. kalau dia sungguh-sungguh meminta supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, memahami apa yang ingin dimaksudkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan hikmat pengertian kepadanya. Coba buktikan sekarang Bang Edis taikan umat Kristen satu orang, terus dia suruh menjelaskan satu saja tentang Bible atau apa. Pasti kan dia nggak tahu, pasti banyak yang nggak tahu. Makanya saya bilang minta hikmat dari Tuhan, minta roh pengertian supaya rohnya Tuhan itu dicurahkan dan memberi akal pikiran hikmat untuk mengerti apa maksud yang tertulis di situ. Itu kami orang Kristen. Nah kalau kamu malah minta sama ulama, itu pun nggak disuruh sama Quran. Sekarang begini Bang, orang Kristen yang konsultasi ke Bang Edis banyak nggak? Karena apa? Dengan masalah-masalah yang nggak mereka pahami. Karena misalnya. mereka kan tidak membaca. Betul. Seandainya mereka Berarti mau mereka membaca, juga butuh meluangkan dong penjelasan waktu untuk dari Bang membaca. Edis. Gimana? Mereka juga butuh dong penjelasan dari Bang Edis. Karena mereka tidak membaca. Makanya membaca biar tahu. Gitu loh. Nah sekarang kamu sudah membaca Al-Quran, tapi kamu bilang jangan harus tanya sama Ustaz. Kan beda. Saya mau nanya satu hal lagi, tolong dijawab Edis. Kenapa kebanyakan mualaf itu cerdas? Bang Deddy Kombuzer, Felix Sau, aku nanya. Kenapa orang-orang Kristen yang IQ-nya di atas 100 Iya, lebih? namanya kamu sudah dikerjain. Deddy Kombuzer itu dulu sebelum dia mau mualaf ya, dia itu ada satu rencana, ayo mualafnya dimasukin stasiun TV. Tahu nggak kamu? Setelah dia mualaf, sukses dia. Akun YouTube-nya banyak followersnya. Kamu tidak tahu politik, aduh berat. Mana datanya? Bang Edis? Saya belum pernah dengar gosip itu. Makanya saya bilang begini, kamu harus bisa melihat mana yang benar-benar mualaf dengan mana yang modus. Karena banyak mualaf-mualaf modus. Karena umat di Indonesia ini kan umat muslim itu banyak yang awam-awam. Giliran kalau soal sudah agama, senang, mereka senang. Langsung, waduh saya follow lah dia sudah mualaf. Bisnis yang paling kenceng itu namanya bisnis mualaf. Kamu nggak tahu.
Begitu banyaknya orang-orang Islam yang awam, ya, ketika ada mualaf, padahal dia sudah Islam sebelumnya. Oh, dia mualaf-mualafan lagi. Contohnya, tahu nggak acara apa? Dulu pernah ada debat antara Esra Soru dengan Dondi, ya. Nah, mereka debat membahas Yesaya pasal 52 atau 53 itu, ya kan? Nah, setelah acara selesai, ada perempuan nih, udah pakai jilbab, ngucapin kalimat syahadat, masuk Islam katanya. Selidik punya selidik, ternyata memang dia orang Islam. Siapa namanya? Saya cari. Siapa namanya? Sampai direaksi oleh sesama Muslim sendiri. Yang mereaksi namanya Edi Prayitno. Tanya aja dia kenal nggak dengan saya, Edi Prayitno. Si Edi Prayitno bilang, ini tidak boleh menjual seperti ini, nggak boleh ini, kata dia. Sesama Muslim itu bilang, ini kan perempuan sudah mualaf setahun yang lalu, mengapa sekarang dimualafkan lagi? Makanya ku bilang, saya ini mendidik kalian, wahai umat Muslim, didik kalian supaya kalian tuh jeli, mana yang pura-pura mualaf, biar mereka mendapatkan simpati. Gimana? Itu jawabannya Bang Edis tidak terima kalau umat Kristen yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas itu jadi mualaf. Justru orang-orang yang mualaf-mualaf itu DRL, adalah orang kabarnya mualaf DRL nih, udah ada konfirmasinya. Gini, saya tantang coba yang mualaf naik ke sini. Mana? Nggak ada yang berani, saudara. Nggak ada yang berani. Emang belum pernah Bang Edis debat sama mualaf? Banyak. Gini, siapa? nih. Contoh, siapa yang mualaf yang udah debat dengan saya? Si Palen, Alpariski, yang akhirnya dibuang sama Juma. Ayo. Dulu waktu mualaf, saudara kita ini sudah mualaf, mari dukung. Saudara-saudara mualaf kita ini. Akhirnya apa? Ya kan? Dukungan katanya nih, yang masuk dukungan kepada si Palen itu, katanya orang-orang si Handi dan kawan-kawan 64 juta. Ternyata yang diterima si Palen 4,5 juta. Akhirnya si Palen uring-uringan, mana 67 jutaku, kata. Lu iya, tahu nggak? Kata Coba siapa Bang? sini mukanya Bang. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Berbahaya ini. Oke, saya putarkan ya. Sayang HP-nya di sini Bang. Iya, HP-nya ini pakai. Makanya yang jadi pertanyaan saya, kenapa orang Kristen yang cerdas-cerdas justru mualaf itu kebanyakan orang Kristen yang cerdas, justru yang mualaf-mualaf itu yang tidak cerdas, Itu pendidikannya tinggi Bang Dedi, ya. Itu luar biasa menurut saya IQ-nya gitu. Ya itu namanya subjektif bro. Itu namanya subjektif. Biar nggak subjektif harus ada ukuran yang netral. Kalau kamu yang menilai ya cerdas. Berarti bagi Bang Edis gimana? Iya, mereka itu tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka itu sebenarnya kalau menurut saya Deddy Kobuser ya, mana ada, saya nggak pernah lihat dia sholat. Deddy Kobuser itu jadi alim. Mana orang di channelnya dia malah dia membuat satu pertanyaan yang sebenarnya nggak bagus sekali ditanyakan sama perempuan di muka umum, ya di acara podcast, kemudian ditonton orang banyak. Masa dia ngomong sama perempuan, lu masih perawan nggak? Pertanyaan macam apa kayak begitu kepada seorang perempuan di muka umum? Terus mau bahasa-bahasanya, coba perhatikan bahasa-bahasa dia di podcastnya. Anjing, banyak bahasa-bahasa begitu. Jadi udahlah kalian tahu lah ya. Yang mana yang mualaf betul-betul dia mualaf, mana yang enggak gitu loh. Saya mencerdaskan kalian supaya kalian itu bijak-bijak, pandai-pandai. Si Juma aja tahu Juma yang bilang bahwa Allah adalah Muhammad. Tahu nggak? Bang Juma ya, yang bilang Allah adalah Muhammad, tahu? Tahu Bang Juma, iya tahu. Kalau dia baca Al-Quran apa? Kalau baca Al-Quran dia, kalau dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, paus terbang, singa terbang, singa mengaum, kereta api dan coba lihat aja kalau dia lagi baca Quran. Saya terharu Bang Juma, saya terharu kalau dia baca Quran. Tapi setelah acara itu saudara-saudara, pamer dia uang di atas meja tuh ratusan ribu dolar. Kami dolar saudara. Bahkan dia ngomong. Kapan Bang Edis itu kapan? Kamu tidak tahu. Saya yang udah kenal sama dia lama. Iya. Tahu nggak apa dia katakan?
Dia pernah ngomong begini, headset, tahu headset? Iya. Tahu nggak? Ini headphone. Tahu. Harganya satu mobil Avanza. Harga headsetnya dia bilang satu mobil Avanza, saudara. Apakah seperti itu? Tahu nggak? Ada satu hadis yang bilang begini. Hadisnya bilang begini, bahwa kain, ya, celana di atas mata kaki maka akan masuk neraka. Pernah dengar? Gimana bang? Mata di atas, celana di kain, atas. ya Iya. celana yang ujungnya itu di atas mata, yang di bawah mata kaki itu akan masuk neraka. Pernah dengar itu? Isbal, masalah isbal, tahu? Tapi kalau untuk dengar dulu, tahu nggak masalah itu, tahu nggak? Pernah dengar kalau misalkan harus celana itu jangan menutupi mata kaki itu. Jangan menutup mata kaki. Nah, makanya banyak orang pakai celana cingkrang, betul? Supaya jangan di bawah mata kaki. Nah, saya tanya sama para ustadz, itu maksudnya bagaimana, Ustadz? Itu maksudnya jangan sombong. Janganlah kalian itu hidup di dalam kesombongan, betul? Iya. Jangan artinya menghabiskan harta kalian itu terhadap hal-hal yang mubazir, berlebih-lebihan. Celana dilebih-lebihin sampai di bawah mata kaki, kan begitu intinya. Nah, terus saya bilang begini. Saya pernah lihat Ari Untung, tahu Ari Untung yang podcastan sama Juma? Tahu. Tahu Ari Untung, artis, tahu kan? Tahu. Nah, si Ari Untung bilang begitu, dia celananya di atas mata kaki cingkrang, tapi tas istrinya 1 miliar. Makanya saya bilang, tolong kalian muslim itu yang pinter-pinter, jangan langsung anuin saya, jangan langsung kalian itu jelek-jelekin. Saya ini ngasih tahu yang benar. Kontak Bang Juma ketika memerin headset itu ada kontak apa sebelumnya? Soalnya gini, setahu saya, dia sombong pamer ini headset gue aja, ini harga mobil Avanza. Ada videonya. Kau bilang saya fitnah? Enggak gini. Soalnya sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sodako. Ada orang yang sombong, disombongin. Nggak ada di situ sombong. Intinya begini, yang saya bilang begini. Intinya, yang saya mau bilang begini. Yang kalian support itu, yang muslim-muslim yang benar. Bukan muslim-muslim yang malah justru ketika baca Quran dapat paus, dapat kereta api, malah digunakan untuk pamer-pameran. Pamer, ratusan dolarnya dihitung di atas meja. Ada videonya, saudara. Gitu loh. Tuh dibilang katanya iri katanya. Saya menyadarkan kalian yang muslim, katanya tuh. Malah justru menurut saya dia itulah yang menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Dia membaca ayat Al-Quran, lalu orang-orang Islam, saya terharu Bang Juma dengan bacaan Quranmu yang sangat merdu. Terbanglah paus, terbanglah singa mengaum. Tapi oleh Juma malah sama dia dikatakan, headset saya seharga mobil Avanza. Mengerikan, tragis. Seperti Ari Untung ngomong pamerin celananya cingkrang mengikuti sunnah Nabi. Tapi abis itu dia upload tasnya berharga 1 miliar. Tas istrinya. Gimana seperti itu? Tapi Bang Edis gini ya, banyak orang yang tercerahkan termasuk saya dengan statement atau pemaparan dari Bang Juma, bener. Yang tadinya dalam bab itu saya bagaimana? tidak tahu. Tercerahkan apanya? Contoh, misalnya seperti pernikahan Siti Aisyah, kan dulu saya pernah bahas dengan Bang Edis. Nah, lalu saya nemu jawaban ketika saya lihat video ulang daripada Bang Juma. Oh, kata saya logis nih, masuk di saya nih Bang. Apa yang disampaikan Bang Juma. Dan saya lihat lagi video yang lainnya, banyak ternyata mualaf yang datang ke Bang Juma. Baik, kita tanggapi ya. Ada yang tercerahkan dan apa yang dikatakan Bang Juma itu logis sehingga masuk dong ke orang-orang. Saya tanggapi. Pertama begini. Banyak pertama, gitu. Oke, saya jadi lupa ini. Gini, tadi kan kamu mengatakan bahwa Juma menjelaskan pernikahan Aisyah. Iya, saya kan saya dengar itu videonya. Dia mengatakan begini. Begitu dia bilang begini, umur Aisyah dinikahi oleh Muhammad itu antara umur 16 sampai 18 tahun, betul? Iya, karena tapi sayang dia ngomong itu berdasarkan hawa nafsunya. Enggak Bang, soalnya gini menurut pemaparannya kalau nggak salah.
karena ketika itu Siti Aisyah ikut perang gitu. Oke, di mana sekarang peperangan menurut itu tidak Aisyah boleh sendiri, diikuti menurut Aisyah kecuali sendiri berapa umur umurnya? 15 tahun. Oke, itu kan kata Juma. Betul. Bang Juma juga ada referensi keterangannya. Kalau Aisyah sendiri ngomong di hadis berapa umur dia ketika dinikahi Muhammad? Nggak tahu, saya nggak tahu. Yang mana, Bang? Coba. Loh, Anda ini sungguh munafik, tidak tahu. Di dalam hadis, tapi poin Anda yang saya jangan ambil. separuh-separuh loh. Nanti Anda jadi pendekar separuh wajah loh. Gini, di dalam hadis disebutkan bahwasanya Aisyah berkata bahwasanya dia dinikahi Muhammad ketika berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun dan Muhammad meninggal ketika dia berumur 18 tahun. Gimana kamu mengatakan dinikahi umur 18 tahun? Itu namanya sudah melanggar apa yang tertulis. Tapi memang seperti itu, bro. Ketika ada hadis yang bikin agama Islam bangkrut, memang hadisnya langsung dicepat-cepat dikatakan palsu. Iya, tapi kalau menguntungkan sohih. Kalau bikin untung sohih, kalau bikin bangkrut palsu. Itu hadis itu apa? cara kalian. Hadis sohih hadis apa emang? Hadis sohih itu artinya informasinya itu sohih, akurat, terpercaya. Itu artinya sohih. Ya. Nah, sedangkan yang palsu maudu, palsu, ya kan? Itu yang informasinya tidak benar. Bagaimana mungkin kamu mengatakan di dalam kitab Sohih Muslim, tapi kamu bilang palsu? Nah, judulnya aja udah sih Sohih Muslim. Emang Sohih Muslim, Sohih Bukhari. Masa kau bilang ibarat itu kalau ada BPN, sertifikat asli udah ditulis sama BPN, kau bilang palsu. Wah, gimana? Udah BPN yang bikin sertifikat asli, udah bank yang bilang uang asli, udah bank yang ngomong, kau bilang palsu, nanti kau dijitak sama bank. Ini udah dibilang Sohih Muslim, Sohih Bukhari, kau bilang palsu, gimana sih? Makanya saya bilang besok-besok kalau memang kalian palsu-palsukan, pergi kalian tolong revisi. Jangan lagi ditulis judulnya Sohih Muslim. Jangan. Harus dibilang Sohih dalam kurung tapi katanya gitu. Bang Edis, kategori atau sohih agak-agak itu sohih karena masih ada palsunya gitu. Harus jelas sanadnya dan setiap perawinya itu harus dikatakan seorang yang adil berriwayat, adil ceritaannya, tidak berdusta, kejaga akhlaknya gitu Bang Edi. Runtuhan dari si Anu ke si Anu. Siapa yang merinci itu semua? Siapa yang menentukan bahwa ini riwayatnya begini, apa yang ini? Nah, ulama ahli hadis. Menurut ya ahli hadis kan? Sohih Muslim itu dia enggak? Imam Muslim itu dia ahli hadis enggak? Oke, Bukhari ahli hadis enggak? Ahli. Ketika dia ingin menyusun kitabnya, betul nggak dia telah menggunakan hukum-hukum itu? Iya, melalui ya hasil. Kalau sudah dikatakan oleh dia sebagai sohih, kenapa kalian palsu-palsukan? Gini, masalahnya Bang Edis, emang hadis Bukhari atau Muslim yang dipalsukan yang dimaksud itu yang mana Bang Edis? Di dalam hadis itu umur Aisyah dinikahi Muhammad tuh 6 atau 7 tahun. Iya. Nah, terus kata kalian itu palsu, kata Juma 18. Siapa yang sakit mata di sini? Astagfirullah. Oh, gimana? Jadi maksudnya begitu, bro. Intinya, saya itu sebenarnya begini, ngikutin aja narasi kalian. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Nah, tapi kan kalian nggak terima. Kalian bilang enggak, Al-Quran nggak lengkap, nggak sempurna. Makanya kalian pergi ke hadis. Nah, sekarang saya turutin lagi kalian baca hadis. Sekarang hadis lagi kalian palsu-palsukan. Jadi kemana kalian saya turuti, di situ kalian akan mengingkarinya. Makanya saya bilang, Bang, semakin dalam kamu mendalami agamamu, semakin dekat langkahmu kepada pintu gerbang untuk meninggalkannya. Bukan palsu, mungkin Bang Edis ada sebagian perawinya yang ya kategori tidak sesuai dengan kriteria. Apakah Bukhari tidak tahu itu?
Apakah Bukhari tidak tahu bahwa Saya ini tidak- perawinya ini tidak dapat dipercaya sehingga Saya tidak dimasukkan dalam berbicara kitabnya? Bukhari Muslim, Bang Edis. Andai kata hadis gitu dikatakan. Soalnya gini, kalau model hadis doib itu tidak boleh dijadikan acuan untuk argumentasi debat Oke, atau jadi dalil. menurutmu Sahih Hanya Muslim, untuk menurutmu Fadhailul Bukhari, Amal. menurutmu Bukhari memasukkan hadis-hadis palsu ke kitabnya? Enggak. Ya sudah, terima saja apa yang tertulis di kitab Bukhari. Dia kan sudah melakukan kriteria itu, dia kan sudah memfilter mana-mana yang dhaif, mana-mana yang maudhu, mana-mana yang sahih. Makanya dibikinlah kitabnya dia, namanya Sahih Bukhari. Namanya saja sudah sahih, Sahih Bukhari. Anda palsu-palsukan. Quran saja, jangankan hadis Bukhari kalian palsu-palsukan. Quran saja sudah bilang bahwa kitab ini lengkap menjelaskan segala sesuatu. Kalian gak ada yang percaya. Kalian gak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalian lari ke kitab-kitab lain untuk menjelaskan agama Islam. Walau Al-Quran mengatakan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatunya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi lewat hadis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi oleh itu bukan dari hawa nafsu atau apa, itu adalah wahyu. Jadi itulah ada kedudukan hadis. Kalau memang yang disampaikan Muhammad itu adalah wahyu, kenapa omongannya dia salah? Omongan yang mana salah? Waktu dia berkata kepada para petani kurma, bukankah para petani kurma malah gagal panen gara-gara ngikutin omongan dia? Belum tahu saya itu ceritanya. Aduh, kamu mau banyak tidak tahunya. Saya kan bukan ahli sejarah. Makanya saya bilang yang ahli agama yang naik kemari. Jangan orang-orang yang tidak tahu agama Islam. Sebab Anda masih Islam itu karena Anda belum tahu agama Islam itu apa. Oke, gitu ya. Kita kasih kesempatan Iya, dulu Pak kepada muslim yang lain ya. Ya, saya pamit dulu Pak Edis. Menarik. Oke, mungkin diskusi juga kita sudah pada hari mau ini. Jumatan ya. Salam toleransi Bang Edis ya. Ya, terima kasih sudah mampir kemari. Cinta damai. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan video diskusi lintas agama bersama dengan Edis TV. Ada juga Agatha Palermo dan juga Muslim. Dari diskusi ini kita mendengar pernyataan Muslim yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak ada dan Tuhan Yesus itu adalah palsu. Nah, ini adalah suatu pernyataan pembodohan dan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Karena mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri jelas sekali dinyatakan dalam firman Tuhan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia dan disaksikan oleh banyak mata manusia ketika dia lahir, ketika dia melayani, ketika dia mati, ketika dia bangkit dari antara orang mati dan kemudian naik ke surga. Dan kalau dia berkata bahwa Yesus itu adalah palsu, justru yang mengatakan bahwa ada kepalsuan ataupun akan ada nabi-nabi palsu, akan ada orang-orang yang palsu, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bahwa setelah dia akan ada yang mengaku-ngaku seperti dia, mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal dia adalah palsu. Oleh karena pewahyuan itu sudah berakhir setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dan setelah Tuhan Yesus telah naik ke surga. Jadi teman-teman jangan pernah terkecoh dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan yang tidak ada di dalam kitab suci. Sumber kebenaran bagi orang Kristen, bagi orang percaya adalah kitab suci, bukan pernyataan-pernyataan manusia. Jadi jangan pernah keliru dan jangan pula pernah tersesat, tetapi teruslah belajar dan mempelajari akan firman Tuhan, membaca, merenungkannya tiap hari dan melakukan ataupun menghidupinya, agar kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan ini di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Kiranya video ini bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang baru bagi teman-teman semua dan Tuhan Yesus memberkati.